Bapak Ibu, saudaraku, Shalom, salam dari kota Ambon Manise. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya masih melanjutkan renungan dari kitab Pengkhotbah, dan tema pada kali ini yaitu sia-sia memiliki hidup dalam kebodohan. Memiliki hikmat saja itu sia-sia menurut Salomo, apalagi kebodohan. Hikmat saja sia-sia, apalagi kebodohan. Bapak Ibu saudaraku, dari perspektif Salomo, memiliki hikmat itu adalah kesia-siaan karena itu dilihat dari pandangannya, dari sisinya. Namun kita tahu bahwa hikmat itu kita butuhkan, ya, sebagai orang-orang percaya. Memiliki hikmat itu kita butuhkan karena sangat penting, dan kita membutuhkan itu dalam menjalani kehidupan kita ini sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Dengan hikmat kita memuliakan Tuhan, dengan hikmat kita berkarya, dengan hikmat kita melayani Tuhan, dengan hikmat kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, saya sudah menjelaskan dalam pertemuan sebelumnya, ya, dalam renungan sebelumnya, apa yang dimaksudkan dengan hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan secara benar dengan pertimbangan yang mendalam atau pertimbangan yang komprehensif, apa yang disebut dengan deep understanding. Dan hikmat itu diberikan oleh Tuhan. Ya, Salomo di dalam kitab Amsal pun mengatakan bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan. Takut dan percaya kepada Tuhan adalah permulaan dari ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu adalah hikmat atau sumber hikmat atau bagian dari hikmat yang digunakan di dalam pengambilan keputusan. Saudara-saudara sekalian, Salomo membandingkan hikmat dengan kebodohan, ya, foolishness atau folly. Jadi Salomo membandingkan hikmat dan kebodohan, dan kita akan melihat itu dari surat atau kitab yang ditulis oleh Salomo, yaitu pasal Pengkhotbah pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu, demikian bunyi dari perikop ini, Pengkhotbah pasal 2 ayat 12 sampai 17. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, juga kekonyolan dan kebodohan. Sesungguhnya apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja selain yang telah dilakukan? Aku melihat bahwa hikmat lebih bermakna daripada kebodohan, seperti terang lebih berguna daripada kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku juga tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Aku pun berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Apa gunanya aku dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, sebab tidak ada kenangan yang kekal bagi orang berhikmat maupun orang bodoh. Pada hari-hari yang akan datang semuanya sudah lama dilupakan. Orang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Sebab itu aku membenci hidup, karena bagiku apa yang dilakukan di bawah matahari itu menyusahkan. Sesungguhnya semua itu kesia-siaan dan menjaring angin. Saudara sekalian, ada 2 poin yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama yaitu bahwa Anda harus mengejar hikmat dan jangan tinggal dalam kebodohan. Ya, hikmat harus dikejar. Jadi kalau pilihan antara berhikmat dan tidak berhikmat, maka pilihan Anda harus jatuh pada berhikmat, hidup yang berhikmat. Lawan dari hidup yang berhikmat itu adalah hidup di dalam kebodohan. Saudara, apa artinya kebodohan? Dari bacaan atau perikop kita ini, kebodohan salah satu
salah satu indikatornya yaitu seseorang yang berpikir bahwa dia adalah yang terbaik. Jadi apabila seseorang sudah berpikir bahwa tidak ada orang yang lebih baik dari dia, dia adalah orang yang paling baik, bahkan generasi yang kemudian pun tidak bisa mengalahkannya dalam hal pengetahuan, maka sebetulnya itu indikator dari satu kebodohan, ya, satu ketololan atau kebodohan, yaitu tidak, atau dia yang berpikir bahwa dialah orang yang terbaik dan yang lain inferior dibandingkan dengan dia. Saudara, di dalam ayat 12 Raja Salomo berkata bahwa dia berbalik meninjau, memperhatikan orang, ya, dia berpaling meninjau dan memperhatikan kehidupan ini, lalu dia berkata bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan orang yang menggantikan raja itu tidak lebih baik dari raja. Jadi raja adalah dia sendiri dan dikatakan bahwa dialah yang paling baik. Nah, itu adalah salah satu indikator kebodohan. Apabila Anda sudah berpikir bahwa Anda lah yang terbaik, maka itu tidak mengencourage Anda, mendorong Anda untuk Anda lebih maju lagi, untuk Anda belajar lagi. Dan pada titik itu sebetulnya Anda mengalami stagnasi, ya, dan apa yang disebut dengan itu adalah salah satu indikator dari kebodohan. Saudara, indikator lain dari kebodohan menurut perikop ini juga masih di dalam ayat 12 yang mengatakan bahwa suksesor Anda atau orang yang menggantikan Anda atau orang yang nanti mengambil posisi Anda adalah tidak lebih baik dari Anda. Itu pun juga indikator dari suatu kebodohan. Orang yang berpikir demikian bahwa dia terbaik pada saat ini maupun nantinya pada saat yang akan datang, ketika seseorang menggantikan kamu, posisimu, ya, statusmu sebagai atau pelayananmu atau kehidupanmu ini digantikan oleh orang lain, lalu kamu berpikir bahwa orang yang menggantikan itu lebih jelek dari kamu, maka pada saat itu kamu berada dalam apa yang disebut dengan salah satu indikator kehidupan yang bodoh, ya, atau kebodohan. Di dalam ayat 13, saudara, di dalam ayat 13 dikatakan bahwa Salomo dia berpikir, dia membandingkan kebodohan dan hikmat, dan dia berkata dia melihat bahwa hikmat lebih bermakna dari kebodohan, ya, seperti terang lebih berguna daripada kegelapan. Jadi kalau dibanding-bandingkan, Salomo memang menyadari betul bahwa hikmat lebih berguna dari kebodohan, meskipun tadi seperti di dalam ayat 12 dia sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik dari dia, atau yang menggantikan dia tidak akan lebih baik dari dia. Nah, itu adalah indikator dari apa yang disebut dengan kebodohan atau ketololan. Dalam ayat 14, saudara, saya akan baca ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku juga tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Jadi kebodohan itu membuat kamu jalan dalam kegelapan, ya. Literally kegelapan di sini juga bermakna, ya, tidak hanya gelap, ya, tidak hanya gelap, ya, atau literally gelap, tetapi juga bermakna tidak ada yang menuntun. Tidak ada yang tahu arah jalannya. Dia berjalan tapi dia tidak tahu arah jalannya. Dan orang yang tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan adalah mereka yang tidak tahu jalan hidupnya. Jalan hidupnya dia tahu, karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Ya, apabila Anda itu sebagai metaforanya itu Anda sebagai domba-domba dan Anda tidak tahu tuntunan gembala, ya. Domba-domba yang baik adalah domba-domba yang mendengarkan suara gembalanya. Dia tahu kemana dia harus pergi. Dia tahu kemana gembalanya menuntun dia. Dia tahu arah jalan. Nah, orang yang bodoh adalah orang yang tidak tahu arah jalannya dan kadang-kadang mengambil jalan yang lebar
apa yang disebut dengan Broadway, jalan yang banyak orang jalan di situ. Di Indonesia ya kita mengikuti mode yang ada, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh banyak orang, itu indikator kita. Dan kita masuk kepada tuntunan massa, ya, bukan tuntunan gembala tapi tuntunan massa, dan pada akhirnya akan berujung pada kebinasaan. Jadi orang yang bodoh adalah orang yang tidak berhikmat, dan mereka yang bodoh itu berjalan dalam kegelapan, tidak tahu arah jalannya, tidak tahu tujuannya, atau terperangkap di dalam di jalan yang lebar dan ramai, apa yang disebut dengan Broadway, bukan jalan yang sempit, ya, narrow way, tapi jalan yang lebar, yang ujung-ujungnya pada kebinasaan. Karena banyak orang di situ dan kita berpikir menganggap bahwa itulah jalan yang benar. Dan saudaraku, indikator kebodohan yaitu ketika Anda dituntun masuk ke dalam, dituntun oleh massa, oleh banyak orang, oleh keadaan, dan masuk di dalam jalan yang lebar itu dan berakhir pada kebinasaan. Saudara-saudara sekalian, di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh, orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Dan itu Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada 10 gadis remaja, 5 bijaksana dan 5 orang bodoh. Dan Tuhan Yesus menggambarkan bahwa dalam perjalanan hidup mereka itu, 5 orang bijaksana ini siap untuk menantikan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, dan 5 orang yang bodoh ini tidak siap. Saudara, bijaksana dan bodoh, orang yang memiliki hikmat dan orang yang hidup dalam kebodohan. Dan kalau kita melihat dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, memang ini cerita tentang bagaimana atau menggambarkan tentang perjalanan hidup kita di dunia ini dalam menanti kedatangan Tuhan. Jadi kita menanti kedatangan Tuhan bagaikan dua kelompok orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Dan orang yang bijaksana adalah mereka yang menyiapkan diri dengan baik. Jadi ketika Anda hidup lalu menyiapkan diri dengan baik, itu apa yang disebut dengan well prepared, menantikan hari Tuhan, maka itu Anda bijaksana. Sementara orang yang bodoh ini tidak menyiapkan diri, yang disebut dengan hidup asal-asalan, ya, tidak memperhatikan dirinya, tidak menyiapkan diri dengan masa depannya, dan asal-asalan, dan dia termasuk orang yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana ini mereka berpikir jauh ke depan, ya, apa yang disebut dengan farsighted, ya, jadi mereka melihat ke depan apa yang akan terjadi sehingga menyiapkan diri dengan baik. Sementara 5 gadis yang bodoh ini tidak berpikir ke depan, tetapi berpikir nanti aja, semua akan selesai pada waktunya, semua akan beres pada waktunya, semua akan dipecahkan pada waktunya. Dengan kata lain, short-sighted. Mereka hanya berpikir jangka pendek, tidak berpikir jangka panjang. Kemudian orang yang bijaksana, 5 orang gadis yang bijaksana ini, mereka bertemu dengan Tuhan, mereka siapkan diri mereka untuk bersekutu dengan Allah. Sementara 5 orang yang tidak bijaksana ini atau orang bodoh ini tidak menyiapkan diri dengan baik. Sehingga ketika Tuhan datang dan mereka tidak mempunyai pelita yang menyala karena tidak ada minyak di sana dalam perumpamaan itu, dan pada akhirnya mereka tidak bisa masuk dan bersekutu dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan sudah terlambat. Tidak ada waktu bagi mereka lagi untuk masuk dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri menyampaikan perumpamaan tentang 5 orang berhikmat, 5 gadis berhikmat, dan 5 gadis yang bodoh. Dan dari sana kita bisa melihat bahwa berhikmat lebih penting, lebih baik daripada yang bodoh. Bapak Ibu Saudaraku, apa maknanya bagi Anda? Maknanya bagi Anda, ya, aplikasinya bagi Anda yaitu bahwa Anda harus meningkatkan hikmat Anda, pengetahuan dan hikmat Anda sebagai proses, sebagai satu proses
yang menyiapkan diri Anda untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan dan untuk menyembah Dia. Jadi meningkatkan pengetahuan hikmat itu daripada kebodohan, tapi Anda harus memilih meningkatkan pengetahuan guna melayani Tuhan, guna menyembah Tuhan, guna bersekutu dengan Tuhan. Persiapkan diri Anda. Anda harus mengabdi kepada Allah, ya, menyiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Dan karena itu Anda harus belajar terus untuk meningkatkan kapasitas kehidupan ini, ya, sehingga Anda bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini, dalam menyembah Allah dan melayani Allah. Mempersiapkan diri dengan baik untuk bersekutu dengan Allah. Anda harus belajar firman Tuhan, karena di samping pengetahuan umum, pengetahuan dunia ini yang kita belajar, maka belajar firman Tuhan juga adalah bagian dari apa yang disebut dengan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Dengan kita belajar firman Tuhan, kita memahami kehendak Allah dalam kehidupan ini. Kita memiliki pemahaman yang luas dan pemahaman yang berdasarkan firman Tuhan dalam pengambilan keputusan. Kita belajar pengetahuan. Anda mendorong anak-anak Anda untuk belajar pengetahuan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya sebagai orang tua. Tapi jangan lupa bahwa mereka pun harus belajar firman Tuhan. Anda bisa mengirimkan Anda ke sekolah-sekolah yang baik sesuai dengan minat dan talenta mereka. Tetapi jangan lupa mereka pun Anda harus mengajari mereka untuk memahami firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Dan itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan meningkatkan hikmat dan hidup berhikmat, supaya bisa menyembah Tuhan dengan baik, melayani Tuhan dengan baik, bekerja, berkarya bagi Tuhan dengan lebih baik. Saudara, hikmat lebih penting daripada kebodohan. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, yaitu Anda yang bijaksana, ya, dan Anda yang kurang bijaksana, saya menggunakan istilah ini, pada akhirnya akan mati. Kita semua ini akan mati. Tetapi tinggalkanlah, meskipun kita akan pergi dari dunia ini, kita harus tinggalkan dampak hidup yang bermakna. Tinggalkanlah track record, ya. Tinggalkanlah jejak kaki Anda yang bermakna, yang berguna bagi orang lain, yang berguna bagi pekerjaan, pelayanan, kekristenan di dunia ini. Tinggalkanlah track record yang baik. Nah, oleh karena itu Anda harus berhikmat. Jadi hidup berhikmat ini dalam rangka meninggalkan dampak hidup yang baik. Apa yang disebut dengan profound, long-lasting impact. Impact-nya yang mendalam, yang besar, dan jangka panjang. Itu yang harus Anda tinggalkan dalam kehidupan ini. Dan karena itu hidup ini harus penuh dengan hikmat, supaya Anda bisa berdampak dan meninggalkan dampak. Bapak Ibu, ayat 15 mengatakan bahwa, saya bacakan ayat 15, aku pun berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Salomo berkata begitu, nasib yang menimpa orang bodoh juga menimpa aku yang berhikmat. Apa gunanya aku dulu berhikmat, lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Jadi Salomo berkata bahwa hikmat dan kebodohan itu sama saja, sia-sia. Kematian adalah sesuatu yang alami, akan dihadapi oleh orang yang bodoh, orang yang kurang berhikmat, dan orang yang berhikmat. Tapi kalau disuruh pilih, ya saudara-saudaraku, pilihannya mati sebagai orang berhikmat. Jangan mati sebagai orang bodoh. Meskipun Salomo mengatakan ya dua-duanya akan hilang, lenyap, ya, secara fisikal tubuh kita ini. Tetapi kalau dipilih, maka pilihlah kematian sebagai orang berhikmat, juga bukan mati sebagai orang bodoh. Saudara, ayat 16 Salomo mengatakan bahwa tidak ada kenangan atau track record. Ya, tidak ada kenangan bagi orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh.
Dikatakan sebab tidak ada kenangan yang kekal bagi orang berhikmat maupun orang bodoh. Saudara, ini statement Salomo yang dilakukan pada zaman dia. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, meskipun Salomo mengatakan seperti itu dan kitab pengkhotbah ini ditulis 3000 tahun yang lalu, tapi kita tahu bahwa kitab pengkhotbah dan banyak tulisan Salomo lainnya itu adalah track record, itu adalah jejak yang ditinggalkan Salomo. Meskipun dia berkata bahwa tidak ada yang diingat, tetapi sebetulnya apa yang karena itu dia waktu itu dia katakan 3000 tahun yang lalu, sekarang pada saat ini kita tahu bahwa surat-surat yang ditulis oleh kitab-kitab yang ditulis oleh Salomo ini ya berguna, adalah track record di mana kita bisa belajar dari kehidupannya. Ada hal positif yang kita bisa belajar, ada hal negatif yang bisa kita tinggalkan. Jadi tulisan yang 3000 tahun yang lalu, surat pengkhotbah ini atau kitab pengkhotbah ini adalah track recordnya dia, jejak kakinya dia. Dalam hal dia menjadi pelayan Tuhan, dalam hal dia beribadah kepada Tuhan. Itu adalah hal yang bisa kita pelajari. Meskipun Salomo mengatakan semuanya dilupakan, tapi apa yang ditulisnya ini kita sekarang bisa membacanya. Jadi yang berhikmat bisa memiliki kenangan, dan kenangan itu lebih besar daripada yang tidak berhikmat. Mereka yang berhikmat memiliki kenangan dan record dan bisa diingat daripada mereka yang tidak berhikmat. Saudara, ayat 17 ini karena argumentasi yang dikembangkan oleh Salomo seperti itu di dalam ayat 16, maka di ayat 17 dia mengatakan begini, sebab itu aku membenci hidup. I hated life, dia katakan hidup. Saudara, kalau seseorang sudah mengatakan dia membenci hidup, maka ini berada dalam posisi yang rendah dalam kehidupan. Karena dia membenci hidup. Saudara, hidup ini harus disyukuri, bukan sesuatu yang dibenci, ya. Jadi hidup ini, meskipun hidup ini struggle, ya, sesuatu yang perlu perjuangan dalam kehidupan kita, kerja keras, kita menghadapi banyak hal, tapi itu bukan berarti kita membenci kehidupan. Jangan membenci kehidupan, karena kehidupan ini diberikan oleh Tuhan bagi kita. Dan kita menjalani kehidupan ini adalah menjalani pimpinan Tuhan. Karena itu tidak boleh membenci kehidupan. Salomo mengatakan di ayat 17, aku membenci hidup, karena bagiku apa yang dilakukan di bawah matahari itu menyusahkan. Jadi dia katakan hidup ini menyusahkan. Saya sudah bahas ini di minggu yang lalu, saudaraku, bahwa hidup ini menyusahkan. Hidup ini membosankan, hidup ini menyusahkan. Itu karena dilihat dari perspektif di bawah kolong langit. Jadi ketika Anda melihat dari perspektif di bawah kolong langit atau di atas dunia ini, itu berarti dari perspektif manusia, dan Anda bisa mengatakan bahwa hidup ini menyusahkan. Padahal kehidupan ini adalah satu berkat Tuhan dan kesempatan untuk kita hidup menikmati bersama-sama dengan Tuhan, menikmati sesuai dengan koridor dan rancangan dan jalan Tuhan bagi kehidupan Anda. Hidup ini diberikan Allah bukan untuk dibenci, tapi untuk disyukuri. Jadi kehidupan ini diberikan Allah untuk kita mensyukuri. Jadi kalau Anda hidup dalam kebodohan, berarti Anda tidak mensyukuri hidup ini. Tapi karena Anda hidup dalam hikmat yang berasal dari Tuhan, ya, dengan berpengharapan pada Tuhan, dengan bergantung pada Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, maka Anda mensyukuri. Hidup adalah untuk memuliakan Allah dan berguna bagi banyak orang. Tadi meninggalkan track record. Dan karena itu kita harus mensyukuri, bukan membenci hidup ini. Saudara-saudara sekalian, apa maknanya bagi Anda? Implikasi rohani bahwa bagi Anda yaitu bahwa hidup Anda singkat di dunia ini, ya. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, mungkin ada yang lebih dari 100 tahun, tapi tidak banyak. Dan semuanya akan berakhir, berarti bahwa hidup ini singkat. Tapi hidup ini adalah pemberian Allah dan karena itu harus disyukuri. Tidak boleh membenci kehidupan, tapi mensyukuri kehidupan.
dan jadikanlah hidup ini sebagai sesuatu yang akan diingat. Dan karena itu harus berdampak baik bagi orang lain supaya bisa diingat. Hidup Anda ini akan diingat dan dikenang dan berdampak lama, apa yang disebut dengan long lasting impact, ya, dan berdampak besar kalau Anda hidup dengan hikmat dari Tuhan. Anda berkarya, Anda memberikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Mungkin Anda harus melakukan semacam breakthrough, ya, keluar dari kebiasaan, mungkin harus berinovasi. Tapi intinya Bapak Ibu Saudaraku, tinggalkan jejak yang baik dalam kehidupan. Jangan tinggalkan jejak yang buruk, tinggalkan jejak yang baik. Apabila Anda di kantor, Anda meninggalkan jejak yang baik di kantor. Di perusahaan Anda meninggalkan jejak yang baik. Di kampus barangkali, di lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah gereja, di tengah pelayanan. Tinggalkan jejak yang baik. Tampilkan dan tunjukkan hasil-hasil karya Anda kepada dunia ini pada saat ini. Dan karena itu Anda harus menciptakan itu. Dan nantinya itu akan dikenang. Dikenang lama. Dan orang akan memuliakan Allah karena mengingat akan karya-karyamu. Saudara, itulah hidup yang berhikmat. Hidup yang berhikmat adalah hidup yang meninggalkan apa yang disebut dengan track record yang baik, yang memberikan dampak bagi banyak orang. Dan ketika Anda sudah tidak ada, dampak itu makin terus terasa di dalam kehidupan. Nah, sebagai take away, Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat, bijaksana, pengetahuan lebih penting dari kebodohan. Hidup yang berhikmat, hidup yang bijaksana dengan pengetahuan yang Anda gali, yang Anda kejar, yang Anda raih lebih penting dari kebodohan. Hikmat dan bijaksana adalah kehidupan yang memuliakan Allah. Dan satu proses menyiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Dalam pesta keabadian. Dalam kehidupan keabadian. Bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiduplah berhikmat. Hiduplah penuh pengetahuan. Dan tingkatkan pengetahuan dan hikmat, hidup yang berhikmat itu dalam kehidupan Anda, ya, dengan cara bergantung pada Tuhan. Dengan cara itu Anda semakin berdampak dalam melayani Tuhan, dalam memuliakan Tuhan, dalam bekerja untuk Tuhan, dan berdampak bagi orang lain. Saudara, seperti biasanya, God bless you, God save you. Amin.